Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu dan senantiasa mendapatkan rezeki yang melimpah serta kehidupan yang berkah. Pada video kali ini teman-teman saya akan membahas bagaimana sih perbedaan dari binary option, forex, saham dan sebagainya teman-teman ya. Terutama semua platform trading. Benarkah binary itu judi? Terus apakah saham forex bukan judi? Terus mana yang lebih menjanjikan sebenarnya untuk trading for living begitu ya? Karena banyak banget orang-orang trader forex yang menyalahkan trader binary, menghujat, mungkin bilang bahwa trader binary adalah gambler begitu ya. Nah, di sini saya akan mengupasnya teman-teman begitu ya, sehingga teman-teman bisa tercerahkan dan bisa mengambil keputusan ke depannya kira-kira langkah apa yang akan teman-teman ambil, mana yang lebih baik antara menjadi trader forex ataukah binary, dan kira-kira mana yang lebih menjanjikan pastinya begitu ya. Oke, yang pertama teman-teman adalah yang kita bahas adalah perbedaan dasar antara binary option dengan forex trading ya. Oke, kalau di binary option teman-teman ya, yang pertama perbedaannya kalau di binary option itu ilegal teman-teman di Indonesia ya, sedangkan forex sebagian brokernya itu sudah legal begitu. Jadi kalau binary itu masih ilegal begitu ya teman-teman ya, di mana pemerintah kita masih belum memberikan izin resmi terhadap broker-broker binary option karena dianggap terlalu kental sekali unsur perjudiannya kalau di forex, dan risikonya kalau di binary itu sangat tinggi teman-teman ya. Sehingga oleh sebab itu pemerintah kita tidak mau rakyat Indonesia terpuruk, akhirnya binary option selalu tidak akan dilegalkan begitu. Bahkan berbagai platform trading binary option itu websitenya sering banget diblokir oleh pemerintah kita, oleh Kominfo begitu ya. Terus yang kedua teman-teman, perbedaan yang kedua dari binary option dengan forex itu seperti ini. Kalau di binary option, ketika kita melakukan eksekusi buy teman-teman atau sell, kita harus bisa memastikan bahwa di situ harus benar-benar buyer atau seller itu benar-benar hadir. Jadi candlesticknya harus benar-benar terbentuk candlestick hijau atau terbentuk candlestick merah pada periode tertentu sesuai kesepakatan saat teman-teman melakukan aktivitas trading di binary. Sedangkan di forex tidak harus hadir buyer atau seller teman-teman, tetapi cukup market menyentuh wilayah take profit yang sudah kita tentukan, entah butuh berapa lama untuk mencapai take profit tersebut, yang pasti ketika market menyentuh take profit tersebut itu kita baru bisa profit begitu. Dan ketika terjadi loss pun kita bisa melakukan cut loss sedini mungkin. Itu perbedaannya ya. Contoh ilustrasinya seperti ini. Nah, misalkan ini teman-teman, di sini seandainya ini di binary option ya, kita sell di market Euro USD teman-teman. Saat ini market sedang downtrend ya, market sedang downtrend teman-teman. Kita berasumsi bahwa market di sini sedang koreksi untuk mengejar wilayah SNR di depan sini ya. Dan market di sini teman-teman, asumsi kita masih akan menyentuh support yang ada di sini karena market sejatinya masih downtrend begitu ya. Nah, ketika di binary option teman-teman, ketika kita sell di sini ya selama 1 menit, karena ini periodenya 1 menit ya, ketika kita sell di sini teman-teman dan ternyata terbentuk candlestick merah dan close price candlenya ada di atas OP kita teman-teman, maka kita akan loss begitu ya. Jadi harus benar-benar tahu dan titik entry-nya itu harus benar-benar tepat. Sedangkan di forex tidak teman-teman, meskipun di sini terbentuk candlestick merah pipih, tetapi sumbunya sudah menyentuh area take profit yang sudah kita tentukan. Misalkan take profit kita di support ini dan market sempat menyentuh, meskipun hanya sumbu saja yang menyentuh di sini teman-teman, ini sudah bisa profit begitu ya. Terus ketika kita sell misalkan di sini teman-teman, kalau di binary di sini terbentuk candlestick hijau, maka kita loss teman-teman. Sedangkan di forex ketika ini ada kesempatan naik, kita masih bisa menunggu hingga benar-benar market mampu menyentuh take profit yang kita tentukan. Itu perbedaan yang kedua. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari hal ini teman-teman, bahwa teknik di binary option itu tidak bisa digunakan di forex, dan teknik di forex
juga sangat tidak bisa digunakan di binary option. Jadi memiliki teknik masing-masing, teknik trading yang berbeda begitu ya. Karena kalau di forex yang kita incar adalah harga teman-teman, harga tertentu begitu. Entah itu dicapai oleh sumbu, entah dicapai oleh body, penting dicapai oleh market kita sudah bisa profit. Itu kalau di forex. Sedangkan di binary tekniknya pun beda, cara baca candlenya juga beda begitu ya. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang punya ilmu di forex digunakan di binary option bisa jadi lost doll juga teman-teman ya. Nah, karena di binary option kita harus benar-benar tahu di mana market akan terbentuk candlestick buyer atau seller begitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, perbedaan selanjutnya. Oke. Perbedaan selanjutnya keamanan dana teman-teman ya. Yang ketiga adalah keamanan dana. Kalau di forex keamanan dana kita itu lebih terjamin teman-teman. Karena kalau di binary sudah banyak banget nih orang-orang Indonesia yang menjadi korban begitu ya. Terutama di 2022 kemarin hingga awal 2023 banyak banget orang-orang yang kena scam teman-teman. Gagal WD, deposit saldonya sudah terpotong tapi nggak masuk ke akun gitu ya. Itu banyak banget kalau di binary option yang mengalami hal demikian teman-teman. Gagal WD, saldo tiba-tiba hilang. Ketika saldo kita diemin di binary option tanpa ada aktivitas trading selama 1 bulan, nanti bakalan dipotong komisi, dipotong segala macam begitu. Sedangkan di forex teman-teman, keamanan dana kita itu lebih terjamin. Karena kenapa? Broker forex itu memiliki rekening khusus untuk nasabahnya teman-teman, untuk customernya begitu ya. Sehingga ketika broker forex tersebut mengalami masalah teman-teman ya, dana kita tetap aman. Contoh di Oktober 2022 kemarin, kalau nggak September apa Oktober, ketika Okta Investama itu sedikit mengalami masalah di Indonesia dan sempat ditutup oleh Bapepti begitu ya. Nah, di situ dana para trader masih tetap aman teman-teman. Karena kenapa? Kita langsung dapat notifikasi via email, via WhatsApp untuk melakukan penarikan. Dan tidak butuh waktu lama, kita sudah bisa melakukan penarikan begitu ya. Sedangkan di binary option ketika teman-teman kehilangan dana, tidak ada perlindungan hukum dari siapapun. Tidak ada yang bisa menanggung risiko teman-teman. Pastinya harus ditanggung sendiri begitu ya. Oke, itu tentang keamanan dana yang ketiga teman-teman. Terus yang keempat, risiko loss teman-teman. Kalau di binary itu memiliki high risk, high return ya. Sedangkan di forex itu low risk, low return. Maksudnya bagaimana? Kalau di binary itu risikonya tinggi teman-teman. Tetapi penghasilan kita juga bisa tinggi. Kalau di binary kita bisa mendapatkan profit 500% dalam satu hari. Itu mungkin banget teman-teman. Dalam 1 jam kita profit dari 100.000 menjadi 500.000 itu mungkin banget begitu ya. Sedangkan di forex tetapi kalau di binary teman-teman risikonya juga tinggi. Teman-teman punya saldo 10 juta bisa juga habis dalam waktu 1 menit begitu ya. Sedangkan di forex itu low risk low return ya. Kalau di forex lebih aman begitu teman-teman. Karena kenapa? Risikonya sangat kecil sekali. Tidak ada orang yang kehilangan saldo 100% di forex dalam waktu 1 menit atau 5 menit teman-teman. Sedangkan di binary itu banyak begitu ya. Nah, sebaliknya di forex juga tidak ada orang yang bisa trader yang bisa profit 500% dalam waktu 1 hari. Mungkin profitnya hanya di bawah 50% ya. Jadi intinya itulah perbedaan dari secara risiko ya teman-teman ya. Terus yang kelima teman-teman, bandar itu pasti untung. Di binary option, broker seperti Binomo, Olimtrade, Quotex, Oxtrade, IQ Option dan lain-lain. Mereka broker itu hadir sebagai bandar teman-teman atau judi kasino online begitu ya. Nah, di mana ketika teman-teman datang ke kasino manapun sebagai gambler, maka bandar pasti untung begitu ya. Sehingga kenapa saya bilang pasti untung? Ketika banyak trader, seorang trader profitnya besar di binary pasti di scam teman-teman. Pasti akunnya akan bermasalah. WD-nya sulit, WD-nya diturunin, berbagai macam alasan. Dan endingnya ketika saldo kita hilang, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Sedangkan di forex, broker itu hadir bukan sebagai bandar, tetapi di forex itu broker hadir sebagai penghubung antara trader dengan market global, begitu ya, market forex global. Jadi bedanya di situ teman-teman. Terus selanjutnya, jika demikian apakah di forex dan saham tidak ada bandar?
Kalau di binary kan broker sebagai bandar, sedangkan di forex broker hadir sebagai penghubung antara trader dengan market. Apakah di forex tidak ada saham, tidak ada bandar dengan di saham? Nah, kalau di forex dan saham seperti ini ilustrasinya teman-teman. Di forex dan saham itu ada yang namanya market maker ya. Siapa itu market maker? Market maker itu adalah institutional trader teman-teman. Institutional trader itu mereka yang melakukan pembelian ataupun penjualan dalam jumlah besar, lot yang sangat besar, sehingga sangat berpengaruh terhadap fluktuasi market dan arah harga begitu ya. Nah, sedangkan kita sebagai retail trader maka hanya akan menjadi korban saja begitu ketika kita tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kehati-hatian. Nah, selanjutnya market maker itu adalah institutional trader. Siapa sebenarnya institutional trader yang melakukan pembelian dalam jumlah besar ataupun penjualan dalam jumlah besar tersebut? Nah, institutional trader itu banyak teman-teman. Di antaranya adalah investor institusional, ya terus ada bank sentral, terus ada big trader juga yang melakukan pembelian ataupun penjualan secara jumlah besar di market sehingga benar-benar mempengaruhi arah harga dari suatu saham ataupun komoditi ataupun mata uang begitu ya. Nah, kita sebagai retail trader hanya akan menjadi korban dari market maker tadi. Banyak sekali yang mengalami hal itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya di antara binary, forex dan saham, mana yang lebih menjanjikan dan bisa digunakan sebagai trading for living begitu ya. Pastinya itu yang menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, apakah di forex tidak ada orang yang gagal? Apakah di saham tidak ada orang yang gagal? Nah, sejauh ini teman-teman di bursa efek ya, orang-orang investor saham itu masih mengincar cut loss teman-teman. Karena kenapa? Masih banyak investor saham yang gagal juga gitu ya, yang masih boncos juga masih banyak gitu ya. Terus berdasarkan data dari SMA teman-teman ya, di sini disebutkan bahwa kerugian di forex, kerugian trader terutama retail trader di forex itu masih mencapai 65 hingga 89% teman-teman, dengan rata-rata angka ya pada angka 77%, dan itu pastinya masih besar banget ya. Jadi orang yang sukses di dunia trading baik di forex maupun saham itu juga masih banyak begitu teman-teman ya. Terus di saham contohnya teman-teman, contoh nih ketika di Goto kemarin ya, Goto itu waktu baru-baru teman-teman IPO itu harga sahamnya tampaknya menjanjikan begitu ya. Namun akhir-akhir ini tiba-tiba anjlok seperti ini. Siapa yang tahu seperti itu? Yang tahu adalah mereka para market maker teman-teman. Mereka yang institutional trader tadi yang tahu seperti itu ya, bahwa sudah nanti ketika valuasinya tinggi mereka akan menjual sebanyak-banyaknya dan pembelinya kita sebagai retail trader. Dan disitulah ketika kita membeli saham di sini, maka ya perlahan-lahan ya intinya seperti itulah, teman-teman bisa mengetahuinya sendiri ya. Oke, kesimpulan dari video ini teman-teman. Apa sih kesimpulan dari beberapa hal yang saya sampaikan dari awal tadi? Yang pertama, baik di dunia binary, forex maupun kripto ataupun sebagainya teman-teman ya, yang ada itu hanya probabilitas saja teman-teman dan ketidakpastian. Oleh sebab itu jangan pernah menyalahkan trader manapun. Yang trader forex tidak usah menyalahkan trader binary ya, yang trader binary juga tidak usah menyalahkan trader forex. Semua memiliki risiko masing-masing ya. Dan yang ada bukan siapa yang paling benar teman-teman, yang ada hanya probabilitas saja begitu ya. Terus yang kedua, baik di dunia binary, forex maupun kripto hanya segelintir trader saja yang bisa sukses teman-teman. Mereka yang big trader saja yang bisa sukses begitu. Selebihnya retail trader selebihnya naik turun aja seperti itu ya. Nah, jadi intinya ya samalah seperti itu ya. Terus yang ketiga teman-teman, mereka yang sukses di dunia trading ya, trading apapun itu adalah mereka yang paham dengan risikonya dan mampu memanage risiko itu dengan sebaik mungkin. Itulah mereka yang bisa sukses teman-teman ya. Baik di dunia trading apapun itu orang-orang yang secara mental sudah stabil, ilmunya sudah mapan, mereka memahami isu-isu fundamental juga, technical analisisnya juga sudah mapan, serta mentalitasnya stabil. Terkadang orang-orang yang trading di forex itu yang berhasil teman-teman, mereka berpikirnya profitnya sedikit, penting konsisten begitu ya. Jadi profitnya hanya sekian pips, tapi konsisten.
terus dan continue seperti itu. Itulah orang-orang yang bisa berhasil di dunia trading begitu ya. Oke, terus kesimpulan yang terakhir teman-teman, jika teman-teman mau terjun ke dunia trading apapun, sebaiknya berpikirlah lebih matang ya, jangan terburu-buru untuk terjun. Pastikan teman-teman memiliki ilmunya terlebih dahulu ya. Terus yang kedua, pastikan teman-teman memiliki mental yang stabil dan memiliki background ekonomi yang mapan teman-teman. Jika teman-teman tidak memiliki kekuatan ekonomi yang mapan, sebaiknya jangan pernah sentuh dunia trading apapun, baik di forex, saham, apalagi di binary option. Karena yang ada teman-teman pasti akan semakin terpuruk ya. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang masih belum memiliki ketahanan modal, masih belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat seperti itu, sebaiknya jangan pernah sentuh dunia trading. Sebaiknya teman-teman bekerja ke pekerjaan real teman-teman, kembali ke dunia real teman-teman, dan lakukan pekerjaan real teman-teman dengan semaksimal mungkin. Itu jauh lebih baik seperti itu ya. Oke, mungkin itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.